Halo teman-teman, kali ini bersama saya Zaskia Ramadhania di podcast DKV GM. Perkenalkan, saya di sini bersama Perkenalkan, saya Nurnyani, biasanya dipanggil Yani. Nah, kebetulan Nurnyani ini dari kelas 10 DKV dan saya sendiri dari 11 DKV yang bertugas sebagai DKV GM podcast. Oke, di sini saya akan membahas mengenai kegiatan nih. Minggu-minggu ini ada kegiatan nggak sih? Kalau minggu-minggu ini tuh di hari besok itu ada kegiatan balap dan saya menantikan itu sih. Kok bisa sih sampai tertarik dengan balap? Tertarik sebenarnya, cuman karena ada temen akhirnya ikut tertarik. Tapi kalau misalnya nggak tertarik juga nggak biasa. Tapi kebanyakan tertariknya lah. Balap itu apa sih kak? Balap itu bantara laksana, jadi penaikan pangkatnya. Kira-kira menurut kakak nih, apa yang diharapkan dalam balap itu? Diharapkannya itu banyak ya, tapi yang menurut saya itu adalah kerjasamanya, kekompakan, solid. Karena kalau misalnya sendiri-sendiri itu sulit, jadi kita butuh yang namanya teman. Selain balap, kira-kira ada nggak yang eskul yang bikin tertarik gitu? Eskulnya, kalau eskul sih gak ada, cuman saya ikutnya itu eskul bulu tangkis. Dan kebetulan eskul di bulu tangkis itu menarik di SMK GM ini. Lumayan banyak juga yang ikut dan seru, gurunya, pelatihnya juga seru. Gitu ya kak. Sekiranya pernah nggak sih mengeluh capek tapi nggak bisa ninggalin kegiatan itu? Kalau ngeluh capek nggak dulu deh. Kita kan harus ngurangi ngeluhnya itu boleh tapi jangan terlalu sering. Kalau kakaknya sendiri pernah ngeluh nggak karena eskul? Pasti pernah dong, tapi harus konsisten. Iya betul. Ada tipsnya nggak kalau misalnya kita pas lagi sibuk-sibuknya bingung ini harus istirahat apa eskul, kakaknya milih yang mana? Milih eskul sih, soalnya habis eskul bisa istirahat. Nah kalau dari Yaninya sendiri gimana? Kalau saya sih sama, eskul dulu baru istirahat. Karena kalau nggak eskul itu rasanya kurang puas, kurang enak. Dari sekian banyak siswa nih, kan banyak banget yang nggak suka eskul. Kenapa kok bisa suka eskul? Karena nggak tahu, mungkin udah keturunan sukanya yang aktif, juga bosan di rumah. Mungkin banyak ya anak-anak yang bosan di rumah akhirnya milih yang keluar, milih yang main. Tapi ke hal yang positif, gak mesti yang kumpul, nongkrong-nongkrong, bahasnya tentang pacaran, kan itu enggak. Lebih baik ke eskul. Kakaknya juga pasti gitu sih ya? Iya pasti. Kebetulan sebagai wakil ketua OSIS ya? Ya, gimana rasanya menjadi wakil ketua OSIS dan bisa dipercaya teman-teman? Sebenarnya kalau rasanya belum, karena memang belum konsisten, tapi ya cukup menarik lah. Kira-kira dari OSISnya sendiri ada kegiatan nggak sih? Kalau kegiatannya belum, karena memang belum konsisten itu, jadi ya belum ada kegiatan apa-apa. Kira-kira yang diharapkan dari OSIS yang belum berkembang ini pengen diapain? Berharapnya gak terlalu berharap banyak, gak terlalu yang berlebihan, cuman berharapnya itu dapat dukungan dari guru, dari kepala sekolahnya juga benar-benar mendukung, jadi ya akhirnya bisa berjalan. Karena kalau misalnya OSISnya itu udah lama gak jalan, terus tiba-tiba jalan, itu kan gak mungkin langsung bisa jalan bleng gitu, gak bisa. Jadi butuh dukungan juga. Kalau dari kepala sekolahnya mendukung ya lebih bagus, lebih baik gitu. Kalau kakaknya sendiri itu kan banyak tuh jabatannya, jadi sekretaris di sini, di sana, di sini gitu. Terus kan banyak tuh yang kenal sama Kak Cia. Ya itu perasaannya gimana? Capek gak? Pastinya seneng, pastinya juga capek.
Soalnya kan dalam suatu kegiatan pasti ada yang disukain, ada yang nggak disukain, sehingga harus bisa ngeseimbangin gitu. Dari Yaninya kan ini dari kelas di kafe kan ya. Kenapa sih ikut di kafe itu? Kenapa? Ya awalnya itu pengennya bukan di DKV ya. Mungkin memang banyak yang awalnya itu bingung disuruh ke SMK tapi nggak tahu jurusannya apa. Jadi akhirnya minta saran dari orang tua, dari guru, dari teman-teman. Tapi akhirnya ya pilihnya DKV. Karena kalau misalnya milih sendiri gak cocok, pasti untuk selanjutnya itu pasti ajak kadul sih. Iya. Ajak kadul. Kan udah menjalani di kelas di kafe kan ya. Kira-kira keluh kesahnya di kelas di kafe itu gimana? Waduh, kalau keluh kesah itu ya pasti ada. Cuman ya balik lagi di pertemanan, saya beruntung sih di pertemanan, alhamdulillahnya. Kalau dari kakaknya sendiri yang di DKV udah dapat apa aja yang udah bisa kakak praktekin gitu? Kebetulan kelas kita itu mungkin bisa dibilang kompak, bisa dibilang enggak. Jadi kayak pertengahan gitu. Jadi mungkin asik aja di kafe. Setelah itu yang mendorong ingin melakukan kegiatan atau mengembangkan nama di kafe itu karena teman-teman dan juga karena gimana ya, rasa senang aja gitu. Yang menarik dari DKV itu menurut kakak apa? Menariknya sih membuat konten ya, konten pasti menarik banget. Wah, berarti kakaknya ini suka buat konten, bukan suka buat video TikTok gitu ya? Iya, harus itu. Nah, sekiranya pernah nggak sih merasa males banget di DKV gitu? Kalau pernah merasa males, ya pernah. Cuman kayaknya itu wajar ya kalau males. Itu juga dari banyak hal, tapi ya tetap harus dijalani. Bukan berarti kalau misalnya males bakal bolos, nge-skip atau gak masuk gitu ya, khas. Jadi dijalani aja. Rasa tertariknya ikut di kafe itu gimana? Rasa tertariknya kayak keunggulannya di kafe gimana? Karena dulu itu saya suka ngedit. Cuman ngeditnya itu bukan yang kayak orang pro banget. Cuman kayak ya saya suka ngedit. Terus pernah buat editan yang berbayar itu juga alhamdulillah. Tapi lebih ke pulsa karena kan dulu masih belum ngerti cara transfer gitu. Jadi ya karena ngedit itu aja akhirnya ya ketika cuman sekarang ya agak malesnya itu lebih banyak. Kira-kira nih ada yang mau disampaikan nggak buat penonton yang ada di sana untuk daya tarik gitu? Apa ya, tetap semangat aja, nggak berlebihan, karena males itu sebenarnya bisa dilawan dari diri kita sendiri. Jadi kalau semangat ya kita harus tetap semangat. Kalau lagi bosen dijalani aja, gak harus nge-skip pelajaran, bolosan itu gak. Oke, baik gitu ya. Jadi gini teman-teman, kalau kalian emang niat dalam melakukan suatu kegiatan, pastinya semua itu dijalani dengan mudah sekali tanpa banyak keluh kesah. Meskipun ada keluh kesah harus tetap bisa menyeimbangkan. Jadi mungkin bisa seperti Yani yang aktif dalam kegiatan ini. Oke, sekian dari saya dari podcast di Cafe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.